Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seni Hasbullah, mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Nusantara. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video yaitu mengenai UAS algoritma dan pemrograman. Di sini soal UAS-nya membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman Python dengan durasi video minimal 5 menit. Di sini ada dua soal. Yang pertama, membuat sebuah program penjualan barang dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah program untuk memasukkan nilai mahasiswa dengan menggunakan list. Dan di sini tertera juga contohnya. Oke, yang pertama, saya sudah membuat sebuah program untuk program yang pertama. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan menjelaskan baris per baris dari fungsi-fungsi yang ada di codingan ini. Di sini untuk yang baris pertama ini sampai sini, di sini adalah fungsi untuk menghitung total harga. Di sini ada variabel total harga yang diisi dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk mengakumulasi total harga. Kemudian di sini ada for in daftar barang, yaitu melakukan perulangan for untuk setiap barang di dalam daftar barang. Setelah itu di sini ada total harga sama dengan atau plus sama dengan barang harga kali barang jumlah, yaitu untuk menghitung total harga setiap barang dengan cara mengkalikan nilai harga dengan nilai jumlah. Hasilnya akan dimasukkan ke total harga. Kemudian mengembalikan nilai total harga setelah menghitung. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi menghitung kembalian. Di sini untuk kembalian pembayaran dikurangi total harga. Nanti akan tampil untuk kembaliannya. Kemudian di sini ada fungsi utama. Depmain adalah deklarasi fungsi yang akan menjalankan seluruh logika program. Kemudian daftar barang sama dengan ini kosong, yaitu mendeklarasikan variabel daftar barang sebagai daftar kosong untuk menyimpan barang yang akan disimpan atau yang akan ditambahkan. Di sini ada while true. While true itu adalah perulangan tak terbatas. Di sini menampilkan judul. Kemudian di sini untuk mencetak opsi pertama atau mencetak opsi tambah barang. Di sini ada opsi proses pembelian dan opsi keluar. Kita masukkan variabel pilihan, yaitu pilihan 1, 2, atau 3. Nah, di sini untuk if pilihan 1, yaitu memeriksa apabila pilihannya dimasukkan adalah angka 1, maka minta pengguna untuk memasukkan nama barang. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan harga barang. Setelah itu meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang. Nah, di sini ada barang sama dengan kurawal nama, harga, jumlah. Ini berisi tentang informasi barang yang akan ditambahkan. Kemudian di sini ada daftar barang .append dalam kurung barang. Artinya itu menambahkan barang ke dalam daftar barang. Ini daftar barang ini adalah variabelnya. Setelah daftar barang berhasil ditambahkan, maka tampilkan barang berhasil ditambahkan. Kemudian apabila pengguna memasukkan pilihan nomor 2, maka cetak daftar barang atau cetak judul daftar barang. If not daftar barang adalah memeriksa apakah daftar barang itu kosong, maka tampilkan daftar barang kosong. Else apabila daftar barang tidak kosong, maka lakukan perulangan for. Untuk melakukan perulangan dengan menggunakan fungsi enumerate atau enumerate untuk mendapatkan indeks i dan informasi barang yang ada di bawah ini. Kemudian tampilkan informasi barang tersebut. Di sini ada total harga sama dengan hitung total harga dalam kurung daftar barang, yaitu menghitung total harga dari daftar barang menggunakan fungsi hitung total harga. Kemudian print atau tampilkan untuk mencetak total harga daftar barang. Kemudian ada pembayaran, yaitu meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pembayaran. Kemudian di sini ada variabel kembalian sama dengan hitung kembalian,
yaitu untuk menghitung kembalian dengan memanggil fungsi hitung kembalian. Di sini ada percabangan lagi. If apabila kembalian kurang dari 0, maka tampilkan maaf jumlah pembayaran kurang. Else apabila kembaliannya lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka lanjutkan langkah-langkah berikutnya dan tampilkan kembalian. Else apabila kembalian lebih besar sama dengan atau sama dengan 0, maka tampilkan kembalian. Kemudian di sini ada daftar barang, yaitu untuk reset daftar barang setelah pembelian selesai. Dan apabila pengguna memasukkan pilihan nomor 3, maka print terima kasih. Pilihan 3 itu untuk keluar. Kemudian apabila tidak ada yang dipilih, maka pilihan tidak valid. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan codingannya. Sekarang kita akan coba untuk run programnya. Nah, di sini nama barangnya buku. Untuk harga barangnya 10.000. Kemudian jumlah barangnya atau jumlah yang dibelinya ada 2. Nah, karena di sini ada proses pembelian, lalu kita masukkan proses pembelian. Nah, di sini sudah ada daftar barang, namanya buku, harganya 10.000, jumlahnya 2. Maka total harganya adalah 20.000. Kita masukkan uang kita 50.000 dan di sini ada kembaliannya yaitu 30.000. Sudah sama ya dengan yang di soal. Oke, mungkin seperti itu. Lalu kita ketikkan angka 3 untuk pilihan keluar. Nah, terima kasih. Nah, mungkin untuk program yang pertama itu contohnya seperti ini nih. Untuk codingannya sangat sedikit lebih panjang ya, karena ada perulangan, jadi codingannya berulang-ulang. Tapi hasilnya tetap sama dengan yang dicontoh. Oke, kita akan lanjut untuk ke program yang kedua. Oke, kita akan lanjut ke program yang kedua. Di sini ada program untuk memasukkan nama dan nilai mahasiswa dengan memanfaatkan list. Nah, di sini ada sebuah contohnya dengan 5 list. Kemudian ada tabel dan ada informasi informasi di bawahnya dengan informasi jumlahnya, nilai rata-rata dan nilai tertinggi. Kemudian jumlah lulus dan jumlah gagal. Baiklah, di sini saya sudah membuat sebuah programnya yang lumayan cukup panjang. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari program yang akan dibuat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari program tersebut. Nah, untuk yang baris pertama itu adalah definisi atau deklarasi fungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Kemudian di sini ada fungsi untuk cari nilai tertinggi. Di sini ada fungsi lagi untuk cari nilai terendah. Dengan ini memasukkan maksimal nilai untuk nilai terendah dengan minimal nilai. Kemudian ada definisi atau deklarasi fungsi keterangan untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya menggunakan percabangan. Setelah itu di sini ada fungsi untuk menghitung jumlah lulus atau tidak lulus. Nah, di sini menggunakan perulangan. Apabila n lebih besar dari sama dengan 60, maka jumlah lulus ditambah 1. Nah, else jika kurang dari 60, maka menambahkan lulus ke jumlah tidak lulus. Nah, kemudian return untuk mengembalikan jumlah mahasiswa yang lulus atau tidak lulus. Kemudian di sini ada fungsi utama. Fungsi utama def main seperti tadi adalah deklarasi fungsi yang akan menjalankan seluruh program. Di sini ada variabel list nama dan list nilai untuk mendeklarasikan 2 daftar kosong untuk menyimpan nilai atau nama mahasiswa. Kemudian kita akan masukkan input data mahasiswa, masukkan jumlah data mahasiswa, kemudian melakukan perulangan sebanyak jumlah data. Kemudian
mencetak informasi untuk setiap data mahasiswa yang dimasukkan. Setelah itu di sini ada variabel nama, meminta pengguna untuk memasukkan nama mahasiswa. Setelah itu ada variabel nilai, meminta pengguna untuk memasukkan nilai mahasiswa. Di sini ada list nama dan list nilai. Di sini untuk menambahkan nilai yang dimasukkan ke dalam daftar list nama dan list nilai secara berurutan. Setelah memasukkan data mahasiswa, program melanjutkan dengan menampilkan informasi mahasiswa dan informasi statistik pada tabel. Di sini ada tabel untuk memasukkan data-data dari mahasiswa tersebut. Seperti di sini ada perulangan lagi. Program mencetak informasi mahasiswa dengan judul kolom yang sesuai. Seperti ada no untuk nomor, di sini ada nama untuk list nama, untuk nilai, untuk list nilai, dan keterangan untuk keterangan lulus atau tidak lulusnya. Lulus tidak lulus. Nah, di sini ada lulus atau tidak lulus, yaitu memanggil fungsi hitung jumlah lulus dan tidak lulus untuk menghitung jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus, dan menyimpan nilai kembalian dalam variabel lulus dan tidak lulus. Setelah itu di sini program mencetak informasi statistik yang mencakup jumlah mahasiswa, rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, serta jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus. Dengan menggunakan kode ini, pengguna dapat memasukkan data mahasiswa dan melihat informasi statistik tentang nilai mereka. Selanjutnya kita akan lakukan percobaan apakah programnya berjalan sesuai seperti yang dicontohkan. Pertama-tama di sini kita akan masukkan jumlah data mahasiswa. Kalau dicontoh di sini ada 5 data mahasiswa. Kita masukkan 5 data mahasiswa. Nah, data mahasiswa pertama kita masukkan namanya Fai dengan nilainya 95. Kemudian mahasiswa kedua ada Steve dengan nilai 100. Yang ketiga ada Joy dengan nilai 45. Yang keempat ada Boy dengan nilai 50, dan yang terakhir ada Wine dengan nilai 55. Setelah itu kita enter, lalu akan tampil keterangan untuk informasi mahasiswa. Di sini ada nama di dalam tabel, nilainya seperti ini dan keterangannya seperti ini. Dan ada juga informasi statistiknya sama seperti pada contoh. Nah, di sini cuma ini kekurangannya tidak tampil untuk namanya, cuma nilainya saja. Nah, mungkin seperti itu saja untuk penjelasan dari codingan soal pertama dan soal kedua. Yang pertama itu adalah program penjualan barang, dan yang kedua adalah program memasukkan nilai mahasiswa dengan memanfaatkan list. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga dapat menginspirasi kita semua. Di sini saya masih belajar ya, jadi belum terlalu bisa untuk menjelaskan program-programnya. Nah, mungkin untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.